Sobat investor, terpantau di sini untuk perdagangan hari Rabu tanggal 6 November 2024 untuk Bank Mandiri dan juga Bank BNI mengalami koreksi yang cukup dalam, di mana Bank Mandiri koreksi 5,42% dan BNI koreksi 5,09%. Sebenarnya koreksi ini adalah koreksi yang wajar. Wajar artinya tidak karena secara kinerja kedua bank ini menurun, melainkan ya koreksi wajar lah, entah karena TP dari para big money ataukah karena sentimen-sentimen yang lain yang membuat banyak investor memilih untuk jualan. Entah karena ada instrumen investasi yang lain yang mungkin dianggap lebih menarik dari saham saat ini, ataupun mungkin ya hal-hal yang lain yang dimana bisa jadi juga ini kan ya dibawalah, digiring sedemikian rupa sehingga membuat bisa lagi masuk di harga bawah. Apalagi untuk momen sekarang kan sebenarnya momennya cukup bagus ya, masuk ke akhir tahun dan juga awal tahun 2025 nanti ya, untuk saham-saham ini biasanya banyak mengalami kenaikan. Nah, untuk di momen sekarang inilah kesempatan untuk mulai mengamati saham-saham ini. Sebenarnya koreksi seperti ini adalah koreksi yang wajar, yang juga justru menjadi kesempatan lah untuk masuk. Ya memang ya untuk yang sudah punya di harga sebelumnya ya tentu mungkin apabila dalam keadaan floating loss ya merasa agak berat, tetapi kan ya seperti itulah di saham. Kita tidak bisa memastikan bahwa pergerakan harga sahamnya itu akan terus naik. Tidak demikian ya. Kalau pergerakan harga saham itu terus naik kan seperti apa ya jadinya? Naik sih naik, tapi kalau dia naik terus tapi naik sedikit stagnan, mungkin kalau di total dalam satu tahun misalnya cuma capai 5% atau 6%, kan kurang menarik ya. Justru dengan seperti inilah ada koreksi-koreksi dalam untuk ketika kita punya modal ya kita bisa masuk lagi di harga yang bawah dengan berpotensi mendapatkan pembagian dividen yang cukup tinggi ketika kita dapat kesempatan masuk di harga bawah, ketika harga-harga saham besar seperti ini lagi koreksi. Nah, untuk Mandiri dan juga BNI kan sebenarnya ya masih termasuk wajar lah, khusus untuk BNI ya. Kalau kita tahu memang akhir-akhir ini juga ya sedikit mungkin dilibatkan dengan kasus pilotnya Sritex yang di dalamnya ada utang di BNI di kisaran 370-an miliar ya. Tapi kan itu tidak serta-merta sudah langsung dianggap hilang ya, apalagi dengan kalau kita lihat kinerja BBNI di kuartal 3 2024 ini terpantau dia mengalami pertumbuhan untuk quarter on quarternya maupun year on year-nya. Labanya pun 5,6 triliun. Jadi dengan hanya 370 miliar bukan berarti mengabaikan dana itu ya, tetapi rasanya tidak jadi suatu hal yang dijadikan alasan lah untuk membuat harga saham dari BBNI ini anjlok, karena lihat saja masih tetap juga kok mengalami pertumbuhan untuk laba bersihnya. Jika Anda memperhatikan dari valuasinya makin murah lagi, dengan dia koreksi sampai sekarang di 5.125 ini jadi makin murah, dimana jika dilihat dari PE ratio-nya tinggal 8,79 untuk annualize-nya, untuk price to book value sekarang hanya di 1,21 ya, sedangkan untuk EV to EBITDA-nya ada di 783. Kita lihat dari profitabilitasnya, return on asset dia 2%, return on equity juga cukup tinggi, masih di 13%, sedangkan gross profit margin-nya 57%, dengan net profit margin-nya masih ada di 29%. Untuk EPS sendiri BBNI sekarang ini sudah ada di 583 untuk annualize-nya. Ini naik ya dibanding dengan tahun sebelumnya. Jadi untuk Anda pencinta dividen yang ada di BNI, tenang saja, Anda aman karena BBNI secara untuk EPS-nya dia meningkat. Jadi ya pendapatan Anda untuk dividen lagi ya akan meningkat. Kita lihat pembagian dividennya terakhir di bulan Maret. Nah, kalau sekarang November, Desember, jadi tinggal ada kisaran 4,5 bulan ya, tidak sampai 5 bulan lagi Anda akan mendapatkan dividen. Untuk BMRI sendiri kan sampai dengan ini naik ya, naik cukup tinggi ini. Mungkin dibanding dengan bank-bank besar lainnya, Mandiri ini termasuk yang peningkatan laba bersihnya sangat
tinggi dibanding dengan yang lainnya. Kalau kita melihat ini kan dari 13,8 triliun jadi 15,4 triliun. Jadi kalau ditotalkan ini ada di kisaran 10% lebih ya. Di kisaran 12-13% peningkatan laba bersih dari Bank Mandiri. Coba kita cek ya. Oh ya benar, ini mengalami peningkatan 12% untuk quarter on quarternya, 12% juga untuk year on year-nya. Jadi kalau mau dibahas lagi ya aman-aman saja secara kinerjanya. Kalau Anda beli saham karena bisnis ya, tapi kalau mungkin Anda beli saham karena momentum kah, atau karena berita-berita, atau karena analisa-analisa yang lain, ya tentu ini tidak usah diperhatikan. Tapi kalau untuk Anda yang membeli karena membeli bisnis dari Bank Mandiri, maka di keadaan sekarang sebenarnya Bank Mandiri aman-aman saja. Kalau ditanya lah terus kenapa koreksi, ya memang seperti itu, koreksi akan tetap ada. Mungkin ada yang bilang, nah itu kan tandanya fundamental sudah mati. Saya juga agak gimana ya, kalau menganggap fundamental sudah mati hanya dari pergerakan harga saham yang sesaat, rasanya itu adalah suatu hal yang terlalu dipaksa-paksakan lah. Artinya gini ya, kalau memang tidak suka ya dengan saham-saham perbankan yang mungkin jika dibanding dengan saham-saham lain, apalagi untuk perbankan yang perbankan ini, big four banks ini yang mungkin secara pergerakan harga sahamnya kalaupun naik ya tidak setinggi saham-saham yang lain yang bisa beggar dalam 1 tahun. Tetapi sekalipun mungkin tidak suka, ya sudahlah, jangan akhirnya ketika koreksi dibilang fundamental sudah mati. Padahal kan sebenarnya untuk BMRI ini sebenarnya masih sangat aman sekarang ini dengan potensi dividen yang ada, dengan kinerjanya yang masih cukup bagus, dengan prospek ke depan BMRI ini yang secara juga kalau kita lihat dari rasio keuangannya untuk NPL-nya juga termasuk yang paling rendah, artinya resiko kredit macetnya ini tergolong juga rendah, ya aman-aman sajalah. Tidak usah terpengaruh dengan pergerakan harga saham yang hanya sesaat. Ya akhirnya bisa membuat Anda mengambil keputusan yang impulsif, artinya keputusan tanpa pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kalau Anda sekarang yang sudah punya Bank Mandiri ini, kemudian Anda mulai ragu dan ingin menjualnya, sebenarnya kan Anda tanyakan lagi ya, sebenarnya waktu beli karena apa? Ya jelas aja kalau Anda waktu itu memang beli cuma karena FOMO, ya Anda akan jual juga karena FOMO. Tetapi kalau Anda memang membeli waktu itu karena ingin mendapatkan dividen, ya tunggulah, minimal kan masih ada kisaran 4,5 bulan ke depan BMRI ini akan membagikan dividen. Ya tunggulah, nanti juga di situ Anda akan tahu pergerakan harga sahamnya seperti apa. Normalnya untuk saham-saham seperti ini menjelang pembagian dividen, jika kinerjanya tetap bagus dan tidak ada sentimen-sentimen negatif yang ya seperti krisis yang besar lah seperti itu biasanya naik harga sahamnya ketika menjelang pembagian dividen. Kecuali mungkin ada krisis yang ya tidak terduga lah, tiba-tiba ada krisis ekonomi atau hal apalah yang seperti itu yang bisa membuat harga saham ini turun cukup drastis. Tetapi selama hanya sentimen-sentimen sesaat, istilahnya asing jualan, atau karena ada instrumen-instrumen lain yang lebih menarik, ya itu sebenarnya hanya sementara. Jangan Anda menjual hanya karena hal itu, karena kalau di saat sekarang ini saja, saat harga Mandiri lagi koreksi, justru Anda takut untuk menahan atau takut untuk membeli, mau tunggu lagi di harga seperti apa? Ya mau tunggu lagi di harga seperti apa? Justru di harga-harga sekarang ini, ya Anda tambah, Anda akumulasi jika Anda sudah beli di harga tinggi. Kalau Anda belum masuk, ya kesempatan untuk membeli, untuk masuk di harga seperti sekarang ini. Jangan tunggu nanti dia mulai naik tinggi, baru mulai FOMO, akhirnya beli. Bentar setelah dia bagi dividen, turun lagi, mulai bilang fundamental mati. Mulai bilang apa lagi? Sahamnya kurang bagus, dan yang lain sebagainya. Padahal kesalahan dari investor-investor sendiri yang salah menggunakan momentum. Penurunan harga saham seperti ini memang terlihat menakutkan, tetapi justru momentumnya ada di sini. Kesempatan untuk mendapatkan profit yang lebih besar ya ada di sini. Memilih saham-saham yang secara kinerja bagus, tumbuh, terpercaya secara perusahaannya, risikonya rendah, kemudian harganya koreksi, itu momentum, bukan malah takut. Nah yang lain lagi berlomba-lomba untuk masuk, sangat disayangkan kalau Anda sendiri yang punya malah
berusaha untuk keluar. Nah, ini jadi pertanyaan yang sebenarnya Anda sendiri yang harus jawab. Makanya dari awal Anda beli saham ini untuk apa? Berapa lama Anda sebenarnya ingin menahannya? Kalau Anda cuma ingin menahan dalam hitungan 1-2 bulan untuk saham seperti ini kan ya sangat sulit ya untuk mendapatkan keuntungan. Bukan tidak mungkin, bisa, tetapi sulit lah. Dan tentu Anda tidak harus memperhatikan fundamentalnya, karena fundamental itu tidak menjamin harga saham itu akan naik dalam waktu singkat. Investor-investor terkenal saja yang sudah malang melintang dalam investasi saham, toh bahkan mereka harus menunggu bertahun-tahun untuk pilihan mereka yang mereka sudah analisa sedemikian rupa. Dengan segala pengalaman mereka juga masih harus menunggu bertahun-tahun. Artinya apa? Artinya fundamental itu tidak menjamin harga saham itu akan segera naik, tetapi fundamental hanya memberikan kemungkinan yang lebih besar. Dan ingat, ini yang terpenting, bukan sekedar lebih besar, tetapi yang lebih aman. Ya, yang lebih aman, sehingga modalnya tidak hilang dan punya potensi keuntungan yang lebih besar. Mungkin Anda berkata, aman bagaimana? Saya sudah minus 10%, ada mungkin yang sudah minus 15%. Kan kategori aman di sini tidak bisa juga langsung disimpulkan hanya dalam waktu 1-2 minggu, 1-2 bulan. Aman di sini setidaknya itu kan membeli saham-saham yang fundamental itu harus siap menahan bahkan sampai bertahun-tahun. Lah kalau sudah 1-2 tahun barulah Anda melihat, barulah bisa Anda mengambil keputusan, oh memang salah beli, kayaknya saham ini kurang bagus. Mungkin bisa seperti itu walaupun masih ada pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Tetapi kalau cuma karena turun, coba lihat ya untuk BMRI ini 3 bulan terakhir. Dia kan baru turun juga 1 bulan terakhir ini ya, dari 7.300 dia turun ke 6.550, ini baru kisaran ini ya akhir September. Jadi Oktober dan November awal ini 1,5 bulan lah ya, 1,5 bulan dia mengalami penurunan, terus sudah mau dikatakan fundamental mati. 1,5 bulan dia baru turun harga sahamnya, kemudian sudah mau dibilang saham kurang bagus. Kan ada orang-orang yang seperti itu, padahal sebenarnya mereka hanya sekedar ya gimana ya, mungkin kecewa ketika pas harga sahamnya lagi naik tidak masuk, giliran turun ya kesempatan untuk ya menganggap saham-saham seperti ini adalah saham yang kurang bagus. Lah kalau saham Mandiri, BNI, dan yang lainnya yang bagus-bagus sudah dianggap tidak bagus, terus yang bagus seperti apa? Ya kalau mau dikatakan yang bagus itu harusnya yang naik ratusan persen dalam hitungan bulanan, ya silakanlah Anda cari saham-saham seperti itu. Tapi ya tentu untuk Anda yang menyimak video ini ya Anda adalah orang-orang yang Anda adalah investor yang memang niatnya berinvestasi untuk jangka panjang, niat mencari informasi tentang keberadaan BMRI dan BNI ini sebenarnya seperti apa, apakah masih bagus atau tidak. Ya jawabannya untuk Mandiri maupun BNI ini masih sangat bagus, hanya memang lagi koreksi yang bagi sebagian orang ini menakutkan. Tapi kalau Anda bisa menggunakan ini sebagai momentum, justru disinilah peluang. Tinggal Anda lah atur strategi, buat skenario. Anda mau beli saham ini kenapa? Anda beli saham ini targetnya sampai di mana? Anda mau beli saham ini kalau dia turun sampai berapa Anda kuat? Kalau Anda bisa membuat itu yang sederhana itu saja, dengan melihat kinerja dari kedua bank ini masih cukup bagus, prospeknya juga masih cukup bagus, apalagi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tentunya akan banyak menguntungkan untuk BMRI dan BBNI ini yang adalah perusahaan BUMN, tentu akan banyaklah mendapat keuntungan di dalamnya. Intinya dalam video ini mau mengajak kita untuk ambillah keputusan sebaik mungkin. Ya saya tidak mengulas lebih dalam berkaitan dengan laporan keuangan atau apa, tapi hanya sekedar mengingatkan untuk sekarang ini ya BRI dan BNI ini dan Mandiri ini masih cukup bagus, hanya memang ada koreksi-koreksi yang bersifat sementara. Selalu ingat pesan investasi dari Warren Buffett bahwa harga saham itu dalam waktu dekat bisa berayun tanpa terkontrol. Dan juga ada yang dibilang bahwa sediakan wadah yang besar ketika hujan turun. Nah, hujan di sini sediakan ember yang besar ketika hujan turun. Artinya hujan di sini bukan sesuatu yang seperti oh kita lagi panen buah. Justru kalau di saham itu panennya bukan saat harga naik, justru panennya saat harga turun dan Anda mulai nampung, di situ panennya. Ya, panennya di situ. Saat harga turun Anda tampung. Itu yang disebut
panen, bukan nanti sudah di atas baru Anda mau ambil, justru Anda itu akan ke bagian ujung-ujungnya yang ketika dia koreksi Anda tidak tahan, Anda cut loss. Seperti itu. Jadi panen dalam investasi saham adalah saat dia turun Anda tampung, saat dia naik dan sudah di harga wajar atau mungkin sudah capai target Anda bebas untuk menjual. Ataupun memang kalau Anda ingin menjadikan itu sebagai modal awal untuk Anda berinvestasi dengan mengejar dividen, ya sudah, tahan saja. Harga saham boleh naik turun, Anda tetap aman untuk mandiri. BNI ini tetap bagi dividen, Anda tetap aman. Apalagi, tambahan mungkin untuk kebijakan pemerintah kan akhir-akhir ini mau mengejar ya untuk pendapatan itu dari dividen itu cukup tinggi dari perusahaan-perusahaan BUMN. Nah, tentu BMRI dan juga BNI ini pasti akan mendapat bagian menyetor dan Anda dapat keuntungan ketika Anda tetap sabar, ketika Anda tetap tenang saat BMRI lagi koreksi menjelang pembagian dividennya yang paling lambat di kisaran 4 bulan lagi. Oke, sobat investor, tetap semangat berinvestasi. Salam IHSG Investor harus selalu gembira.